Baik. Suara saya jelas, suara sebelumnya, mohon maaf. Jelas sih, walaupun agak kecil, tapi masih bisa terdengar. Sepertinya error laptop saya. Baik. Assalamualaikum teman-teman. A. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita agar selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk thalabul ilmi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Izinkan saya memimpin doa dan teman-teman mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana artinya? Astaghfirullahaladzim. Oh, pakai Bismillah. Ulangi Tadi lagi. doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba nadanya lebih rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nadanya lebih rendah. Nada lebih rendah itu kayak misalnya do, do, turun. Do, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Do, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya turun nadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kamu belum turun. Coba kamu ngomong lagi dari semoga, sebelum kita memulai pembelajaran di situ. Sebelum kita memulai pembelajaran malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa dan teman-teman mengaminkan. Nah, di situ kan nada kamu bicara tuh. Nana, 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 nah. Nah, terakhir tuh di situ. A'udzubillah. Ambil dari nada yang terakhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan izinkan saya berdoa dan izinkan saya memimpin doa dan teman-teman mengaminkan. A'udzubillahi itu mengikuti nada bicara kamu tadi. Yang harus kamu lakukan adalah turun. Seperti nada terakhir kamu bicara. Dan teman-teman boleh mengaminkan. Kan. A'udzubillahi pakai kannya itu. Yang diturunnya itu. Supaya beda antara kamu ngomong sama kamu berdoa. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulang Bismillah. dulu dari kamu mengaminkan itu supaya kamu bisa mengukur nada bicara kamu dengan nada berdoa kamu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, izinkan saya memimpin doa dan teman-teman mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali
محمد. Gak usah didengungin. يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa Banyak bil panjang. Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Gak usah Dan Muhammad didengungin dua harokat. Untuk semua dengung yang dua harokat, satu harokat saja. Untuk yang panjang empat harokat, dua harokat saja. Selesaikan doa, berdoa diselesaikan, baru kamu mulai dengan artinya dari awal. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu baru selesai. Baru kamu ulangi artinya gitu supaya obrolannya tuh bisa difahami secara arti. Nyambung soalnya. Coba diulang. raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi serta Rasulku. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang mendekat denganmu, dan bukakanlah ilmu-ilmu pengetahuan sebagaimana kepada orang-orang yang arif. Sebentar. Ilham itu apa? Rahmatmu Kalau dialih bahasakan, eh, bisa sebagai apa ya? mungkin, Eh, sebisa mungkin kalau sudah ada katanya di Indonesia, tetap dicari kata lain dalam bahasa Indonesia. Ilham itu memang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau ada kata lain yang tidak mengulang kosakata dalam bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia. Ilham. Aku dapat ilham nih, Pencerahan, pencerahan. Apalagi? eh, ide, Ide. Apalagi? pencerahan, Petunjuk, inspirasi, arahan. Jadi kalimatnya itu ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita memohon Allah tuh kasih petunjuk atau kasih inspirasi, kasih arahan, kasih ide yang membuat kita tuh dekat seperti para malaikat yang dekat sama Allah itu. Malaikat itu kan tugasnya ngapain sih? Sembah Tuhan aja, ngikutin maunya Allah, patuh. Nah, kita tuh minta biar dikasih inspirasi yang membuat kita tuh sedekat kayak para malaikat dekat sama Allah. Itu loh maksud kalimatnya. Jadi kamu jangan cuma asal hafal, oh iya yang penting diterjemahin. Pahami, kamu tuh lagi ngomong apa, supaya kamu bisa merasakan doanya. Kenapa kamu jadi off kameranya? dan tidak fokus. Gimana? Nge-freeze ya? Kalau nge-freeze kayak gini nih, Isna aja nih. Yuk, coba. Dari tadi nge-freeze mulu. Aku yang nge-freeze apa di Isna juga dia nge-freeze?
Iya, dia lagi nge-freeze sih, Kak. Ya udah, ya udah yuk. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang mau ceramah di mana? Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan pakai warahmatullahi wabarakatuh? Oh iya, astagfirullah. Terasa. Ntar dulu, ntar dulu. Fatim, kamu kenapa Fatim? Ini webcamnya udah copot. Oh, ya udah Isna santai dulu aja. Ya udah, Fatim, kamu geseran lagi ke rada kiri kamu deh supaya enak kanan dan kiri Baik, silakan. posisinya. Baik, Nah, kurang. Kamu lihat deh, bagian kiri kamu lebih banyak kelapaknya tuh daripada bagian kanan. baik, sudah. Susah ini. Bentar ya, saya izin off cam sebentar. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman. Cepetan Fatim, kamu. Cepetan. Loh, Isna udah katanya itu Sergi. salam dari tadi. Ah, Nah, sudah. belum. Kamu bisa lihat nggak bagian kiri kamu lebih banyak kelihatan daripada kanan kamu? Ya. Cepetan, kamu nih udah lama juga di sini. Masa bagian-bagian kayak gini masih aja diomongin? Sudah. Turunin sedikit kameranya. Ya, silakan. Dari awal atau bagaimana saya? Coba turunin lagi deh kameranya. Ini Hmm. saya. Mulai dari Allah رضيت بالله اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين dari situ اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Jangan dilaguin. Allahumma rzuq وفتوح dengerin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Flat aja. Jangan wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kamu tuh nggak lagi wiritan kayak di ibu-ibu pengajian. Aku nggak mau pola berdoamu kayak mereka. Bukan karena mereka berdoanya nggak bagus, nggak. Emang standarnya di Mastia Institute nggak gitu doanya. Ulang. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman para nabi, hafalan para rasul, petunjuk para malaikat yang dekat denganmu, dan bukakanlah ilmu-ilmu pengetahuan sebagaimana kepada orang-orang yang arif. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala pengasih. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, buatlah kami memahami agama
dan ajarkanlah kami tafsir yang benar. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lisan kami, agar mereka mengerti perkataan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas agama-agamamu. Hah? Agama-agamamu? Maaf, saudara. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadawna farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendiri tanpa pertolongan-Mu. Engkaulah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana umurana waghfir Ulangi. lana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, untuk pembelajaran untuk pembelajaran Saya ulangi. setelahnya saya ulangi. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Ustazah Nastia. Lah, kamu kan mau ngajar materinya tadi, kenapa Oh, jadi? baik, saya kira lebih fokus ke situ. Baik teman-teman, malam ini kita akan mempelajari mengenai tasydid asli dan tasydid tidak asli. Teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar antara tasydid asli dan tidak asli? Enggak, belum pernah. Baik. Tasydid asli yaitu Nggak usah baik-baik terus dari tadi. Ulangi. tasydid asli yaitu tasydid yang bukan idgham. Jadi tasydidnya asli Coba, memang kamu ngomong jangan pakai e. Dari tadi aku perhatiin udah berapa kali yang kamu ucapkan. Saya ulangi. saya ulangi. Teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari mengenai tasydid asli dan tasydid tidak asli. Sebelumnya Tasydid. Jangan terlalu buru-buru. Kamu mau kemana sih? Ngomong itu santai. Jangan kayak orang yang tergesa-gesa. Kayak dikejar-kejar apa. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang tasydid asli dan tasydid yang tidak asli. Bukan, teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang tasydid asli dan tasydid yang tidak asli. Pelan-pelan. Ngomong tuh ada adabnya, tumak ninah. Jangan gerasak-gerusuk. Ulang. teman-teman, Saya malam hari ulangi. ini saya ulangi, teman-teman, Coba, malam hari pelan-pelan. ini Saya ulangi.
Saya ulangi, teman-teman, jangan terlalu naik. Kamu tuh ngegas mulu ngomongnya. Teman-teman, kalem dikit, kalem. Saya ulangi, teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari mengenai tasydid asli dan tasydid yang tidak asli. Tasydid itu panjang. Ulang. Saya ulangi, malam hari ini kita akan mempelajari mengenai tasydid asli dan tasydid yang tidak asli. Tasydid asli yaitu tasydid yang bukan idgham. Contohnya pada kata Rabbi atau millata atau maradda. Selanjutnya yaitu mengenai tasydid yang tidak Bang, asli. kamu buat keterangan berupa cirinya. Robbi. Jangan panjang-panjang. Cukup 2 huruf aja. Robbi. Yang umum marodda. Nggak semua orang tahu kata marodda. Millata. Nggak semua orang tahu kata millata. Robbi. Inna. Summa. Dan nggak perlu 3. 2 itu udah paling banyak. 1 cukup. Yang penting kamu ngasih tahu. Ro, fathah. Ini kan kamu nggak pakai media tulis. Jadi usahakan dari lidah kamu itu orang faham. Bisa membayangkan tulisannya. Jangan cuma yang penting aku kasih contoh, udah pergi pembahasan lain. Nggak bisa gitu. Itu namanya penyampai yang egois. Jangan kayak orang egois kayak gitu. Gak bagus. Coba, posisikan kamu sebagai audiens juga. Kalau kamu ngomong kayak gitu, audiens yang dari nol, emang paham? Jadi jangan cuma asik sendiri. Ulang. Saya ulangi, malam hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tasydid asli dan tasydid yang tidak asli. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai tasydid asli, yaitu tasydid yang bukan berasal dari idgham. Contohnya pada kata Rabbi. Cirinya pada kata tersebut terdapat huruf ro yang berharokat fathah dan ba yang berharokat tasydid dan dibarengi dengan ba yang berharokat kasrah yang dibarengi dengan tanda tasydid. Pada Ulangi kata lagi. tersebut, Kamu dari tadi nggak ada sapa-sapa teman-teman gitu. Kamu ngomong sama layar. Coba. Coba nada kamu turunin dikit. Saya ulangi, jangan. Saya ulangi, turun. saya ulangi, Kayak gitu tuh. Biar kalem dikit. Kamu tuh udah mukanya tegas, ngomongnya tegas. Nggak enak loh jadi murid kamu. Nggak asik soalnya. Berasa tuh aku diperintah-perintah dari tadi tuh. Coba. saya ulangi teman-teman. Kata Rabbi terdapat huruf ro yang berharokat fathah, sedangkan huruf ba terdapat harokat kasroh yang dibarengi dengan tanda tasydid. Pada Kira-kira. kata Kamu kalau ngomong tuh jeda dulu biar orang ngebayangin dulu. Oh, iya ya, tasdid kasroh. Kira-kira kamu ketika menulis harokat di kata Robbi, kamu nulis tasdid dulu apa kasroh dulu? tasydid dulu, saudara. Nah, sebutin sesuai dengan urutan tulisannya. Saya ulangi teman-teman. Contohnya pada kata Robbi. Pada kata Robbi terdapat huruf ro yang berharokat fathah dan huruf ba
yang memiliki tanda tasydid dan berharokat kasroh. Nah, sampai sini teman-teman dapat membayangkannya? Nah, bagus nih. Jeda dulu. Terus, Nah, saya lanjutkan ya teman-teman. Pada kata ini tidak terdapat hukum idgham. Maka dari situ kita simpulkan bahwa kata tersebut merupakan tanda dari tasydid asli. Seperti coba itu teman-teman. kamu eh nih, mana yang lebih enak? Di Zoom ini tuh nggak ada Coach Novi. Atau di Zoom ini tuh cuma ada Isna, aku sama Fatim. Kalimat yang lebih real itu yang mana? Eh, hanya ada kita, hanya Ya, terus kenapa kamu bawa-bawa? Pada kata Robbi, di sini tidak terdapat idgham. Ngapain? Kasih tahu yang nyata-nyata aja. Kalau nggak ada ya nggak usah dibahas. Kamu anggurin bagian yang ada. Itu keterangan tambahan. Bukan idgham, itu keterangan tambahan. Bukan keterangan utama. Jadi, Robbi, Ro fathah, ba tasydid, dan kasroh. Teman-teman lihat di sini, jelas hanya ada satu huruf ba yang bertasydid. Berbeda kalau idgham. Kalau idgham itu biasanya ada dua huruf. Dan tasydidnya pada huruf kedua. Itu keterangan tambahan. Jangan langsung ujuk-ujuk tidak ada idgham. Ulang lagi. teman-teman saya ulangi. Contohnya pada kata Robbi. Pada kata Robbi terdapat huruf ro yang berharokat fathah dan huruf ba yang memiliki tanda tasydid dan berharokat kasrah. Di sini jelas Kasroh. ya. Jangan kayak anak kecil. Kasroh. Dan Saya huruf ulangi, ba. saya ulangi. Dan huruf ba yang terdapat tanda tasydid dan berharokat kasrah. Di sini jelas ya teman-teman bahwa hanya terdapat satu huruf yang memiliki tanda tasydid. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tasydid yang tidak asli. Tidak asli. Tidak asli. Itu tuh lagi berkisah ke anak TK. Saya ulangi teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tasydid yang tidak asli. Tasydid yang tidak asli maksudnya yaitu yang berasal dari idgham. Contohnya pada kata insya Allah. Idgham mana yang mau kamu contohin? Idgham syamsi. Ya, man yasha' Kalau contohnya pada kata dibaca sesuai tulisan. Man yasha. Contoh pada kata saya ulangi, saya ulangi contoh pada kata man yasha'a. Pada kata tersebut terdapat huruf mim berharokat fathah, huruf nun yang berharokat sukun, huruf ya yang bertanda tasydid dan berharokat fathah, dan huruf shin yang berharokat fathah. Kita akan fokus pada sya'a. uh, Kamu kurang hamzah tuh.
Kamu nih Dan ngambil huruf, contoh yang nggak dipikirin mateng-mateng. saya ulangi teman-teman, Nadanya turun. saya ulangi teman-teman. Contohnya pada kata man yasha'a. Di sini terdapat huruf mim yang berharokat fathah, nun yang berharokat sukun, ya yang bertanda tasydid dan berharokat fathah, shin yang berharokat fathah, dan alif dan juga hamzah. Man Hamzahnya yasha, kenapa? man yasha. Dan hamzah yang berharokat fathah. Kita akan fokus pada nun sukun dan juga nun sukun yang bertemu dengan ya yang bertanda tasydid dan berharokat fathah. Dengerin. Pada mus Sabar dong, kamu nih ngomong udah kayak dikejar-kejar setan. Santai. Kelihatan kalau kamu tuh nggak mikirin orang yang lagi dengerin kamu. Ketika kamu menulis idgham, lagi membayangkan tulisan idgham untuk menjelaskan tasydid yang tidak asli ini, kamu harus punya pengantar. Ingat, beda cerita kalau kita menjelaskan sudah pakai media tulis. Itu sangat memudahkan. Tapi kalau cuma speaking murni, kamu harus lebih ekstra kerjanya. Mulut kamu adalah gambaran penjelasan dan tulisan, ya. Artinya butuh jeda lebih banyak. Orang harus mikirin dulu kosakata kamu, terus dia juga harus mikirin gimana tulisan yang kamu gambarkan lewat kata-kata kamu. Kalau kamu, ini kan pembahasan tidak ada sebenarnya di tajwid manapun tentang tasydid palsu ini. Karena itu juga berlaku hanya pada negara-negara tertentu yang Qur'annya itu ada simbol tasydid pada idgham. Termasuklah Indonesia. Kalau kamu tiba-tiba ngasih materi ini ke warga Malaysia atau negara lain yang Qur'annya itu menggunakan Qur'an Timur Tengah, nggak akan masuk pembahasan ini. Kecuali kamu ngasih pengantar. Pengantarnya apa? Pada sebagian Al-Quran, nun mati bertemu ya ini terdapat tanda tasydid pada huruf ya. Tasydid ini ada disebabkan hukum idgham. Jadi jangan buru-buru langsung bilang terdapat tasydid yang tidak asli. Belum. Tidak asli itu kesimpulannya nanti di akhir. Setelah kamu udah bilang di sebagian Al-Quran terdapat tasydid pada huruf ya, sebab tasydid ini ada tuh gara-gara idgham. Kalau tidak ada tasydid ini, bacaan ini tetap harus berlaku idgham. Ada dan tidaknya itu tidak mempengaruhi praktik bacaan. Tapi kalau diadakan tulisannya, inilah yang disebut tasydid tidak asli. Panjang memang kalau kamu hafal kosakata tadi. Tapi kalau kamu merangkai sendiri setelah kamu pahami maksudnya, aku pikir nggak akan berat. Ini tuh karena kamu lagi mencari-cari pemahaman dulu. Dikejar-kejar target ngomong harus baku. Contohnya asal nyopot doang. Akhirnya bingung hamzahnya tadi harokat apa. Matanya kemana-mana buat nginget tulisan sendiri yang ada di kepala. Tandanya kamu nggak siap sebenarnya ujian hari ini. Dan aku nggak mau ini terjadi lagi di sesi berikutnya.
ubah cara kamu bicara, jangan kayak anak TK lagi. Kamu udah berbulan-bulan di sini. Harus berubah. Oke, segitu dulu. Ini udah mau selesai. Isna nanti kirim link baru ya buat Isna. Oke, terima kasih Fatim atas waktunya. Ketemu lagi udah lebih baik ya. Assalamualaikum. Kafaratul majelis sendiri ya. Terima kasih Ustazah, mohon maaf. Masih banyak yang Dimaafin. Diganti ya maafnya dalam bentuk perubahan. baik Ustazah. Assalamualaikum.